Shalom adik-adik, anak sekolah minggu HKBP Pendidikan, Burju, Ringgas, Gabe Pasu-Pasu. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Pastinya masih tetap semangat dan penuh sukacita ya. Nah adik-adik, kita kembali lagi nih ibadah online di channel YouTube Sekolah Minggu HKBP Pendidikan. Untuk memulai ibadah kita, mari kita angkat lagu pujian dengan judul Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Dengan penuh sukacita pastinya ya adik-adik. Selanjutnya kita akan memulai ibadah kita. Terlebih dahulu kita mau melipat tangan kita. Oke, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Puji dan syukur kami ucap terima kasih Bapa, Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan buat kesempatan di pagi hari ini ya Tuhan. Kami boleh ya Bapa berkumpul ya Bapa dan untuk menikmati ya Bapa hari yang indah yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Kami boleh bersyukur ya Tuhan di pagi hari ini ya Tuhan. Engkau boleh membangunkan kami dan kami juga boleh Bapa memberikan waktu kami ya Tuhan untuk boleh beribadah, untuk memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memberkati hati kami ya Bapa dan adik-adik kami juga yang di rumah, dan mereka juga boleh ya Bapa penuh sukacita mau memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa kami yang baik, terpuji temu Engkau ya Bapa dulu bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Masih tetap semangat kan? Untuk itu sebelum kita mendengarkan pengumuman yang dibawakan Abang Joshua Huta Bagian, mari kita angkat pujian kita dengan judul lagu Aku Anak Sekolah Minggu dan dilanjutkan dengan Di Sini Senang, Di Sana Senang. Rajin berdoa.
Shalom adik-adik sekolah minggu. Nah, kita akan mendengarkan pengumuman. Pengumuman yang pertama, ada adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun di tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021. Yang pertama ada Adele Dwi Purba, yang kedua Yeremia C. Sinaga, yang ketiga Hizkia Blessing Papahan, yang keempat ada Hermon Jose Simatupang, yang kelima Anggi Simamora, yang keenam Giftran Hosea Tobing, yang ketujuh ada Angelina Pandiangan, yang kedelapan ada Stephen Dorin, yang kesembilan ada Marcelo Simamora. Pengumuman yang kedua, kita kembali ibadah online seperti biasa minggu depan, masuk pukul 7.30 waktu Indonesia Barat di channel YouTube Sekolah Minggu HKBP Pendidikan. Jangan sampai ketinggalan ya. Kami guru sekolah minggu HKBP Pendidikan mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan Yesus yang dibawakan oleh Kak Siska Manurung, kita kembali bernyanyi lagi ya, Dek. Yesus pokok. Oke, sebelum kita dengarkan cerita firman Tuhan, ada baiknya semua siapkan Alkitabnya dulu. Lalu mari kita berdoa. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, 4 kita berdoa. Ayo semuanya kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk penyertaan-Mu kepada kami semua anak-anak sekolah minggu dan kakak guru sekolah minggu yang boleh mengadakan ibadah online ini. Bapa, biarlah kiranya Engkau yang tetap menyertai kami dan memberkati kami walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami mau dengarkan cerita firman-Mu, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh mendengarkannya dengan penuh sukacita dan penuh semangat yang hanya daripada-Mu. Engkau juga yang memberkati ibadah kami ini ya Bapa, biarlah segala puji-pujian dan doa yang kami sampaikan dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami masing-masing. Engkau juga yang menyertai kami selalu ya Tuhan, agar kami tetap selalu dalam keadaan sehat dan penuh sukacita di dalam mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di atas segala sesuatunya, ampuni segala dosa pelanggaran kami, agar kami tetap layak menjadi anak-anak-Mu. Amin. Oke, baik. Nah, sebelum kita dengarkan cerita firman Tuhannya, kita buka dulu Alkitab kita baca bersama-sama ya. Adik-adik bacanya di rumah semuanya. Kita ambil nats kita yang tertulis di dalam Alkitab Filipi 2. Ayo semuanya dibuka ya. Filipi 2 ayat 1 sampai 5. Ayo semuanya, Filipi 2 ayat 1 sampai 5. Nah, kita baca bersama-sama ya. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus.
Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebab sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikir dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya. Demikianlah nats firman hari ini. Nah, di situ dikatakan ya, di dalam nats itu hendaklah kita ya sehati sepikir di dalam Kristus. Ya. Nah, sehati sepikir di dalam Kristus maksudnya bagaimana adik-adik? Ya, jadi Kristus mau ya kita itu ada di dalam Dia ya, baik di dalam keadaan apapun ya, termasuk di dalam COVID-19 saat ini ya kan, atau pandemi saat ini ya. Kita harus tetap ada di dalam Kristus. Kita harus sehati sepikir ya di dalam Kristus untuk tetap bisa ya beribadah dan melayani Dia walaupun hanya di rumah saja ya. Nah, kalau untuk kita sendiri bagaimana caranya agar kita tetap sehati sepikiran di dalam Kristus? Nah, adik-adik harus patuh sama orang tua ya kan. Kalau misalnya orang tua bilang, ayo bangun, udah waktunya kita ibadah misalnya gitu, adik-adik nggak boleh lagi malas-malasan, nggak boleh golek-golek lagi, nggak boleh malas, ini harus segera lekas bangun, langsung iya mandi, langsung duduk rapi pakai bajunya yang bagus, langsung di hadapan HP-nya lihat langsung YouTube-nya. Itulah yang sehati sepikir. Jadi dalam arti enggak menunggu mama marah dulu, ya kan? Lalu bagaimana lagi yang sehati dan sepikir dalam Tuhan Yesus? Adik-adik patuh terhadap nasihat orang tua. Misalnya apa? Sudah waktunya untuk makan atau sudah waktunya untuk belajar. Nah, adik-adik harus tanpa disuruh atau tanpa membuat orang tua marah, sudah harus langsung mengerjakan atau sudah harus langsung makan. Itu yang sehati di dalam Kristus. Nah, sama seperti begini, yang sehati di dalam Kristus juga begini. Gak ada manusia yang bisa hidup seorang diri. Bisa gak adik-adik hidup tanpa ada mama, tanpa ada papa, tanpa ada kakak, tanpa ada abang, atau bahkan tanpa ada siapa-siapa? Bisa gak hidup seperti itu? Pasti nggak ada yang bisa seperti itu. Satu orang pun nggak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Nah, karena kita tidak bisa hidup sendiri, oleh sebab itu kita perlu bekerja sama. Itulah yang dikatakan sehati sepikir di dalam Kristus. Kita perlu bekerja sama. Nah, di dalam keluarga bagaimana bekerja sama? Ya, bekerja samalah di dalam melayani Tuhan Yesus atau di dalam mendengarkan nasihat-nasihat Tuhan Yesus. Nah, ketika kamu mendengarkan nasihat orang tua, kamu itu sudah mendengarkan nasihat Tuhan Yesus. Ketika kamu bersama-sama nih, mama perintahkan kamu misalnya ya, perintahkan kamu, ayo cepat panggil adiknya, panggil kakak, panggil ini, biar kita makan bersama misalnya. Nah, ketika kamu melaksanakan itu, kamu sudah sehati sepikir sama mama, sama papa di dalam Kristus. Memanggil adik, kakak, abang untuk bisa makan bersama, berdoa bersama. Itu sudah sehati di dalam Kristus. Nah, tapi kalau kamu tidak melakukannya, nah itulah yang dikatakan kamu tidak sehati, tidak sepikir di dalam Kristus bersama-sama dengan orang tuamu. Apalagi contohnya misalnya, yang sehati dan sepikir di dalam Kristus itu, misalnya begini, kakak nih, atau adik lah kita bilang, adik dikasih mainan baru. Ya kan? Sementara kamu tidak dikasih mainan baru.
ya, atau baju baru ketika waktu Natal, sementara kamu tidak diberikan baju baru waktu Natal. Nah, orang yang sehati di dalam Kristus, dalam arti yang bekerja sama di dalam Kristus, yang melayani di dalam Kristus itu nggak akan cemburu, ya kan? Nggak akan merajuk, tapi dia akan tetap semangat. Walaupun dia baju lama, tetap dia semangat. Karena apa? Di dalam hatinya hanya ada Kristus. Dia hanya mau dekat dengan Kristus. Jadi dia nggak akan cemburu, nggak akan bilang mama kejam kali beli bajunya cuma untuk adik, nggak akan ngomong gitu, ya kan? Lalu dia nggak akan marahi adiknya. Enaklah kau gara-gara baju baru, banggalah kau liturgi, nggak begitu. Tapi justru dia, ide harus semangat liturginya ya, udah baju baru kan, harus semangat, dia harus mendukung adiknya. Itulah yang namanya sehati sepikir di dalam Kristus. Jadi nggak ada kata-kata cemburu, nggak ada kata-kata merajuk, nggak ada kata-kata menangis, atau nggak ada kata-kata malaslah, begitu, nggak ada. Tapi semuanya hanya kata-kata sukacita, hanya kata-kata bahagia. Karena apa? Dia yakin Kristus itu luar biasa, atau Yesus itu yang datang tadi ke dunia itu luar biasa untuk dia. Seperti khotbah minggu lalu kan, kita melayani Kristus itu melalui perbuatan kita. Nah, kalau kita melayani Kristus itu melalui perbuatan kita, berarti kita harus menunjukkan juga yang terbaik untuk Kristus. Sama seperti Kristus juga sudah menunjukkan yang terbaik untuk kita. Ya kan, dia hadir menjadi manusia dan menebus kita. Nah, kita juga begitu. Kita hadir menjadi yang terbaik dalam apa? Dalam itu tadi, sehatilah dalam melayaninya, sepikirlah dalam melayani bersama-sama keluarga, bersama-sama teman, bersama-sama ya semua umat Kristen lainnya, ya kan, walaupun hanya di ibadah online, ya kan. Bagaimana caranya? Ceritakanlah sama teman-temannya, aku tadi ibadah di sekolah minggu kami, ibadah kami seru kali lah, enak lah, gitu ya kan, lagu-lagunya seru, doanya enak, ya kan, cerita firmannya juga enak, dibagi-bagi sama teman-temannya. Itu namanya kita apa? Sehati sepikir. Baru nanti temannya bagi cerita lagi. Nah, ketika temannya bagi cerita, kita juga harus dengar, oh iya ya. Nah, maka ketika itu terjadi, benar-benarlah Tuhan Yesus tadi hadir, dan benar-benarlah Tuhan Yesus tadi menjadi Tuhan yang luar biasa untuk kita, walaupun di masa pandemi. Karena apa? Kita tetap bersuka cita, kita tetap semangat memuji Dia, ya kan? Itu dia. Jadi ingatlah ya, yang sehati sepikir melayani Tuhan Yesus itu adalah orang-orang yang tidak cemburu, orang-orang yang tidak penuh dendam, orang-orang yang gak mau merajuk, merengek-rengek kayak anak kecil, atau merengek-rengek kayak orang yang gak punya Tuhan Yesus. Tetapi orang-orang yang sehati sepikir di dalam Tuhan Yesus, orang-orang yang mau berdoa, yang mau mengasihi, ya kan? Kalau orang mengasihi kan gak mau, mama ini pilih kasih, masa dia diberikan aku, enggak mau begitu. Tapi cantik bajumu dek, cepatlah dek bilang liturginya, harus kasih support, dukungan gitu, ya kan? Dan orang-orang yang sehati sepikir dalam Kristus itu adalah orang-orang yang suka berdamai, ya kan? Suka memaafkan. Itu dia ya. Jadi Nats kita mengajarkan hari ini bagaimana kita melayani Kristus itu bersama-sama dengan keluarga kita dengan penuh damai dan kasih. Itu dia. Nah, ketika itu terjadi, maka hubungan kita akan menjadi seperti yang digambar ini. Lihat ini. Nampak kan? Nah, itu ada anak-anaknya itu. Anak-anaknya dengan tenang, dengan damai mendengarkan ibunya. Anggaplah ini ibunya, ya kan? Ibunya bercerita lah, kita bilang. Bercerita. Mereka dengan penuh damai, dengan penuh keyakinan, tenang kan melihat ibunya bercerita. Nah, begitu juga lah kita di dalam Kristus. Harus tenang, damai mendengarkan semua nasihat orang tua, ya. Jadi demikianlah firman Tuhan hari ini, ya. Kita tutup dengan doa, ya. Mari kita satukan hati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk
cerita yang telah Engkau berikan pada hari ini. Ajarilah kami semua Tuhan Yesus agar bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Berkati juga kami selalu Tuhan Yesus untuk bisa tetap mengikuti ibadah online ini. Dan biarlah kiranya Tuhan Yesus pandemi COVID-19 ini cepat-cepat berakhir dari muka bumi ini agar kami boleh bersama teman-teman kami yang lain serta kakak guru sekolah minggu melayani Engkau di bait-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, tetaplah Engkau yang selalu memberikan kami kesehatan, kekuatan serta sukacita yang penuh dalam melayani Engkau. Dengarkanlah seluruh doa kami dan ampunilah segala dosa pelanggaran kami. Dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Oke. Nah, kita sudah sampai kepada penghujung ibadah kita, ya. Semuanya sudah kita kerjakan dengan begitu baik dan begitu indah. Sebelum kita akhiri, kita angkat pujian kita sambil menyiapkan persembahannya. Ya adik-adik, siapkan persembahannya. Kita bernyanyi di Son Adong. Kasini. Semuanya sambil bangkit berdiri, kita bernyanyi persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Ayo ambil sikap berdoa. Sama-sama kita ucapkan doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagaimana ibadah online kita tadi? Masih tetap semangat dan penuh sukacita kan? Kalau begitu, jangan lupa ya saksikan kembali ibadah online kita di channel YouTube Sekolah Minggu HKBP Pendidikan. Shalom!